kami menginginkan Bapak Gubernur Sumatera Utara bisa menyikapi persoalan ini secara serius. Nanti ada penjelasan dari Bank Penyedia Orba Yusra, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menjelang sore, rekan-rekan dari media, baik media online maupun media sosial yang sudah berhadir di kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Penyedia Orba Yusra, tapi biasa kerap dipanggil Popoy, selaku Direktur Utama PT Harmoni Muda Inovasi, yang merupakan penyelenggara kegiatan PRSU Pekan Raya Sumatera Utara ke-49 yang diikatkan dalam kontrak bersama dengan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara pada tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan kegiatan PRSU ke-49 yang kita rendering menjadi Sumber 2020 yang awalnya diselenggarakan pada tanggal 20 Maret sampai tanggal 20 April 2020, yang kebetulan karena situasi kemanusiaan pada waktu itu pada pandemi COVID-19 kita disurati oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara melalui SK Gubernur Sumatera Utara penundaan kegiatan PRSU ke-49 tertanggal 19 Maret, dan di dalam klausul itu ditegaskan akan ditentukan di kemudian hari melalui setingkat surat keputusan juga. Nah, yang kami persoalkan hari ini adalah dalam kurun waktu 3 tahun proses penundaan itu. Terus terang, kita di dalam kontrak kerjasama yang diatur antara PT PPSU dan PT HMI itu tidak menegaskan secara rigid aturan atau mekanisme terkait dengan situasi penundaan. Maka satu-satunya acuan yang kita pegang yaitu adalah penundaan itu harus dikoreksi kembali atau dicabut atau ditentukan tanggal dan jadwal pelaksanaan PRSU ke-49 yang berikutnya. Nah, dalam waktu-waktu itu, dalam masa-masa waktu tersebut, kita mengambil inisiatif yang mestinya inisiatif ini dilakukan oleh pihak PT PPSU untuk menjadwalkan persiapan pelaksanaan PRSU berikutnya. Namun kita melihat upaya itu tidak ada, maka kita mengambil inisiatif untuk melakukan komunikasi, menyurati langsung kepada Gubernur Sumatera Utara bahwa memasuki tahun ketiga penundaan, kita secara bisnis terdampak dari proses penundaan tersebut. Dalam pengertian, kita menderita atau mengalami kerugian yang dalam taksiran kami setidak-tidaknya di angka 2 miliar rupiah. Perlu kami jelaskan juga bahwa proses kerjasama penyelenggaraan PRSU itu diatur penyelenggaranya melalui surat keputusan Gubernur tanggal 30 September 2019 itu penyelenggara seharusnya PT PPSU. Tapi PT PPSU mengikatkan diri kerjasama dengan kami dengan bentuk kerjasama. Yang pertama, kami sebagai promotor, artinya seluruh anggaran kegiatan itu ditanggung oleh kami. Lalu kami harus memberikan nilai kontribusi pendapatan kepada PT PPSU dalam bentuk fixed income yang pada waktu itu disepakati di angka 2 miliar 750 juta. Jadi ini murni tidak dibiayai atau dianggarkan oleh APBD atau sumber pembiayaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Maka secara moral tentu kami mengadu kepada Provinsi Sumatera Utara karena ini merupakan event tahunan miliknya Provinsi Sumatera Utara, sehingga kami menyurati Bapak Gubernur Sumatera Utara di akhir atau medium 2022 untuk menyampaikan bahwa kami ini tadi sudah terdampak dari penundaan ini karena sudah memasuki tahun ketiga. Untuk itu kami meminta solusi, lalu Bapak Gubernur merespon dengan mendisposisikan surat tersebut kepada Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara yaitu Saudara Nasrindus Sirait untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, persoalan ini dalam bacaan kami adalah persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dalam pengertian, kami tidak hanya menuntut bagaimana kerugian yang sudah kami alami, kami juga ingin kerugian ini bisa dikemas dalam bentuk penyelesaian satu paket dengan pelaksanaan PRSU 49 berikutnya. Nah, untuk itu dalam beberapa kali pertemuan mediasi yang dilakukan oleh Biro Perekonomian bersama dengan PPSU, kami menawarkan usulan untuk melakukan perubahan bentuk kerjasama pada saat penyelenggaraan PRSU 49 berikutnya agar kerugian yang kami lakukan kemarin bisa dimitigasi dalam bentuk perubahan bentuk kerjasama, tetapi tetap dilakukan dengan hitung-hitungan profesional, tetap tidak keluar dari koridor kesepakatan program dan konsep,
sehingga kita berharap penyelenggaraan PRSU 2023 jauh lebih baik, jauh lebih maksimal dibandingkan PRSU sebelumnya. Namun dalam kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun, termasuk misalnya untuk mengaudit berapa nilai pengeluaran yang sudah kami lakukan, kita sudah memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Ternyata hasilnya di tanggal 20 Januari, saya atau kami dari PT HMI disurati oleh PT PPSU dengan isinya adalah keputusan pemberhentian kerjasama secara sepihak. Sementara di dalam kontrak kerjasama diatur jika ada pembatalan atau penghentian kerjasama secara sepihak, ada konsekuensi denda yang diatur senilai 5,5 miliar. Dan kita pun sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali, namun dengan mempertimbangkan belum melakukan gugatan melalui media konferensi pers ini, kita ingin menyampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan PRSU kepada kami PT Harmoni Muda Inovasi, dan juga mengevaluasi kebijakan dari PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara karena ini berdampak kepada kami sebagai bagian dari entitas bisnis usaha kecil menengah di Sumatera Utara yang ingin berkembang, yang ingin memajukan perekonomian, memajukan Provinsi Sumatera Utara. Kami pikir itu dulu. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Ya, jadi kontrak kerjasama itu ada tertulis. Jadi memang ada hal yang terabaikan dalam kontrak tersebut, sebagaimana disampaikan tadi oleh Bang Boboy, bahwa pada kontrak ini tidak tertera ya, tidak ada klausul yang menjawab jika terjadi penundaan. Itulah problemnya, sehingga PT PPSU sebagai penanggung jawab penyelenggaraan PRSU harusnya kan berinisiatif mempertanyakan kembali kepada gubernur, tapi tak dilakukan. Nah, kemudian PT Harmoni Muda Inovasi lah yang berinisiatif menyurati gubernur. Nah, pelaksanaan itu sebenarnya jika tidak ada COVID sudah rampung ya, karena kick off kegiatan juga sudah dilaksanakan di Aula Tengku Rizaludin ya. Dan itu jika berlangsung sesuai harapan di tahun 2020 itu merupakan kali pertama penyelenggaraan PRSU yang tidak didanai APBD. Sebenarnya itu termasuk poin penting juga kenapa misalnya PT HMI ini waktu itu diberi kesempatan menjadi penyelenggara. Mungkin ada hal-hal yang kawan-kawan ingin tanyakan langsung. Pertama, PT HMI ini sudah berapa kali menjadi PRSU? Yang kedua, pasca keluarnya peraturan sepihak, apakah kita sudah berupaya lagi untuk menyurati atau melindungi gubernur? Yang pertama, PT Harmoni Muda Inovasi memang baru pertama sekali diberi kesempatan untuk menjadi penyelenggara atau promotor kegiatan PRSU. Dan sialnya atau nasib kurang baik bagi kami adalah pada saat pertama kali kesempatan itu, tapi kami mengalami ujian penundaan. Nah, untuk upaya kami atau reaksi terhadap surat keputusan pembatalan sepihak, kita sudah melakukan somasi sebanyak 2 kali kepada PT PPSU dan juga sedang berupaya terus melakukan komunikasi kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Namun sampai hari ini kita masih belum mendapat tanggapan. Kita berupaya juga melalui teman-teman media ini nanti, tentunya ini bisa direspon secara baik oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara. Ya. Iya. Selama persiapan penundaan ini keluarkan kerugian PPH itu 2 miliar. Ya. Kemudian ketika kurang mengenai kontrak dari PPSU ke PPH itu ada nggak PPH ini memberikan alasan kenapa memutus kontrak? Jadi persiapan itu tentunya karena kita dibatalkan H-1. Jadi kan event itu pada saat itu kita menganggarkan kurang lebih senilai 4 sampai 5 miliar. Lalu dengan hitungan hari H-1 penundaan, tentu angka sekitar 2 miliar itu sudah kita keluarkan. Yang paling besar pada waktu itu adalah pengeluaran di artis. Kita sudah bayar 7,5 untuk artis pada waktu itu sekitar 800 juta. Lalu ada produksi yang sudah juga ratusan juta. Nah, itu komponen yang terbesar dengan promosi dan seterusnya. Nah, itu kami pikir sudah ditaksir kurang lebih di angka 2 miliar. Dan itu pun sudah diaudit sebenarnya.
Nah, tapi kita juga heran kenapa hasil audit itu juga tidak berkembang menjadi pembicaraan yang lebih serius terkait solusi, tapi malah setelah hasil audit malah kita diberhentikan. Nah, terkait alasan pemberhentian, alasan pemberhentian itu oleh PT PPSU dikatakan bahwa kami belum melakukan pembayaran termin 1. Nah, sementara termin 1 itu sudah saya bayarkan dan kita sudah menerima juga kwitansi tanda terima dari pihak PT PPSU. Lalu di dalam surat itu juga yang disampaikan juga kemarin, ada poin ketiganya itu bahwa nanti mereka akan membuka lelang untuk penyelenggaraan yang sekarang, dan kami diberikan kesempatan sampai detik ini juga kami tidak diberikan kesempatan atau diinformasikan terkait lelang tersebut. Nah, jadi artinya saya bukan berupaya untuk mendiskreditkan, tapi di sini mencari keadilan melalui sarana ini. Saya pikir mungkin nanti jangan ada membelokkan informasi bahwa tegas bahwa kita secara entitas bisnis mitranya PT PPSU tetap menginginkan adanya keadilan secara proporsional. Terkait dengan ini juga ada unsur bisnis dan unsur sosial. Kami menginginkan Bapak Gubernur Sumatera Utara bisa menyikapi persoalan ini secara serius. Nah, perlu kami jelaskan juga tadi sambungan dari Bang Indra terkait dengan tidak diaturnya secara rigid penundaan itu. Kami juga sudah beberapa kali mengajukan adendum kontrak kepada pihak PT PPSU karena kami melihat adanya beberapa kelemahan yang tadi terkait juga dengan penundaan belum diatur. Dan sebenarnya dari pihak inspektorat juga sudah memberikan fatwa kepada pihak PT PPSU bahwa dimungkinkan untuk melakukan adendum kontrak setidak-tidaknya tidak boleh melebihi dari setengah jumlah pasal. Nah, artinya kemungkinan untuk melakukan beberapa jalan keluar untuk mengatasi persoalan ini sangat dimungkinkan. Nah, tapi sampai hari ini kami perlu menjelaskan bahwa tidak ada jalan keluar yang bisa diberikan oleh pihak PT PPSU kecuali pemberhentian secara sepihak. Saya pikir itu. Baik, sebentar, mungkin ada hal yang perlu nanti ditambahi lagi sama Pak Bupati, nanti boleh lanjut pertanyaan. Ada beberapa skema sebenarnya yang dalam diskusi atau mediasi yang difasilitasi oleh Biro Perekonomian. Usul ini disampaikan oleh PT Harmoni Muda Inovasi, skema tentang perubahan perjanjian lah ya, perubahan kontrak. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan Pak. Misalnya bahwa sebelumnya kan PT Harmoni ini adalah promotor murni, jadi pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh PT HMI untuk kemudian diatur fixed income sebagai pemasukan PPSU sebagai bagi untung ya, kira-kira gitu. Nah, ada skema baru yang ditawarkan oleh PT HMI dan sebenarnya pada proses mediasi ini tidak ada perdebatannya, tapi kemudian tidak juga disauti, kira-kira itu Pak. Bukan tidak ada perdebatan, tetap ada perdebatan, tapi sebenarnya di pihak Biro Perekonomian masuk akal. Masuk akal ya. Saya mengusulkan begini, itu kan kejadian di tahun 2020, kita sudah mengeluarkan anggaran yang kurang lebih seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu begitu masuk ke medio 2022, berarti kan sekitar 2-3 tahun. Praktis seluruh anggarannya itu sudah, kalau istilah pasaran kita sudah hangus, sudah tidak mungkin digunakan kembali. Kalaupun misalnya proses pelaksanaan PRS itu nanti akan dibuka kembali. Nah, artinya dengan situasi itu kan secara konsiderannya yang menjadi penyelenggara PRS itu kan sebenarnya PT PPSU, mandatori dari gubernur. Solusinya PT PPSU ini kan nggak mau menganggarkan pun satu rupiah pun, maka dia menunjuklah mitra. Nah, saya akhirnya mengadu kepada provinsi dengan kondisi kami, bukan arti kami manja ya, karena kami sudah keluar. Kalau misalnya nanti diselenggarakan lagi, berarti kan kami double cost, artinya kan gitu kan, berarti kan modalnya jadi double. Nah, kami meminta kebijaksanaan, lalu saya tawarkan skema, bagaimana kalau skemanya itu, pihak PT PPSU itu memberikan anggaran, senilai, basis nilainya adalah yang sudah kami keluarkan melalui hasil audit, dan itu pun mungkin belum tentu cukup untuk membiayai satu penyelenggaraan. Maka kami bahasakan adalah dia menginvestasikan sebahagian dari nilai penyelenggaraan. Nah, mungkin nanti sisanya dari kami juga. Nah, dengan nilai kontribusi yang diatur sistem bagi hasil. Nah, berapa nilai sistem bagi hasilnya itu akan dinegosiasikan lebih lanjut pada saat menyusun kontrak. Nah, waktu itu proses audit itu dilakukan dengan dasar itu. Nah, pada saat hasil audit sudah dikeluarkan, tidak lama dari hasil audit sudah dikeluarkan, keluarlah surat pemberhentian secara sepihak ini tadi di tanggal 20. Nah, makanya saya pikir ini sesuatu keputusan yang tidak berdasar, tidak relevan dengan fakta-fakta yang pendahuluannya gitu.
Ya, kenapa ini perlu kita jelaskan? Karena gini, saya pernah mendapat informasi dari wartawan. Rekaman suaranya juga kita ada dapat bahwa ketika si wartawan mempertanyakan kepada Dirut PT PPSU, ya kan, kenapa kok diganti? Dia bilang PT Harmoni Muda Inovasi udah ada duitnya lagi. Nah, ini kan kenapa ini penting kita jelaskan. Skema-skema itu adalah penawaran yang menurut PT HMI adalah jalan keluar, mungkin itu. Jadi mungkin kawan-kawan nanti ketika mengonfirmasi persoalannya ke Dirut PT PPSU, barangkali akan mendapat jawaban yang sama juga. Nah, untuk itu kita beri penjelasan dulu supaya ada keberimbangan informasi. Oke, lanjut. Soal tadi kan memang kalau soal alasan ya, alasan dari PPSU menetapkan kontrak itu tentang audiens itu kemarin saya juga wawancara karena kontestasi dari TNI dari Bang itu. Cuma mau saya tahu nggak jumlah termin, jumlah bayar termin yang dibayar. Untuk saat itu kita bayarkan senilai 500 juta rupiah. Lalu soal lima, kemudian yang jangan pending. Apakah ke depan akan melakukan gugatan ini ke betul gitu soal kemudian ini? Itu sedang kita pertimbangkan bersama dengan tim, bersama dengan konsultan hukum, dan mungkin itu adalah jalan terakhir. Tapi kita berharap sampai bulan 9 ini dalam kepemimpinan Bapak Edi Rahmayadi selaku gubernur, karena itu masih dalam rangkaian periode beliau, kami masih berharap jalan keluar yang bisa diberikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara kepada kami, mudah-mudahan tidak perlu ada upaya hukum. Karena menurut kami ini adalah menurut kami ya, ini murni kesalahan dari pihak PT PPSU, bukan kesalahan dari provinsi gitu. Termasuk SK penundaan yang belum kami dapat konfirmasi sudah dicabut atau belum, itu juga menurut kami mungkin saja Bapak Gubernur Sumatera Utara belum mengetahui bahwa apakah sudah ada SK dicabut atau belum. Nah, ini kan juga menjadi pertanyaan mendasar. Tadi kan solusi sebenarnya sudah ada skema-skema yang kita tawarkan, tapi ternyata yang kami tangkap, yang ditangkap diabaikan juga. Iya, betul. Ada kira-kira mungkin solusi yang bisa kita ini, misalkan ini kan tempat 9. Oke. Kalau ke 50 nanti itu dijadikan seperti kemarin juga kontraknya, apakah itu juga memungkinkan untuk apa? Ya, simpelnya PT HMI gitu. Jodris, Ini udah berjalan soalnya. ya, ini apa ya pemikirannya Jodris. Oke. Apakah PT HMI juga menawarkan skema itu Iya. sebagai jalan keluar untuk setidaknya tidak merugi Betul. secara total loss ya? Penyelenggaraan berikutnya bisa diserahkan ke HMI. Apakah Ya. seperti itu pernah dibicarakan? Dimungkinkan. Pasca dari pemberhentian kontrak, sama sekali tidak ada ruang komunikasi yang dibangun. Nah, tapi kalau dalam hitungan kami, ya tentu kami salah satu solusi dari kondisi ini, ya tentunya kami menginginkan dikembalikan lagi kepercayaan untuk penyelenggaraan itu di tahun 2024. Tapi kalau pertanyaan Bang John Riz tadi bahwa apakah sudah ada pembicaraan itu, terus terang pasca pemberhentian secara sepihak, saya mencoba berkomunikasi juga dengan Pemprov. Karena begini, saya merasa bahwa kan berkomunikasi dengan PPSU dengan surat keputusan itu berarti saya hanya bisa melakukannya dengan somasi. Tapi dengan Pemprov saya juga coba membuka komunikasi itu, tapi belum direspon. Nah, jadi belum direspon. Tapi tentu kita punya harapan bahwa solusinya ini salah satunya adalah tentunya bisa dikembalikan kepercayaan penyelenggaraan itu di tahun depan dengan kami sesuai dengan skema yang pantas. Nah, kira-kira gitu buat kami.